Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, hari ini Ibu mau menyampaikan materi layanan bimbingan konseling tentang mengenal berbagai program studi di SMK, SMA, dan Madrasah Aliyah. Karena kalian dari sekarang kelas 8 harus sudah mengenal, paling tidak sudah mengenal, memahami kelanjutan studi nanti. Tujuan dari layanan bimbingan dan konseling ini, harapannya peserta didik nanti bisa memerinci jurusan atau program studi yang ada di SMA, SMK, maupun di MA. Yang kedua, bisa mengkaitkan cita-cita dengan program studi di SMK, SMA, Madrasah Aliyah yang dipilih nanti. Yang ketiga, bisa memilih program studi yang sesuai dengan cita-cita. Yang keempat, bisa merancang pilihan program studi yang sesuai cita-cita kalian. Nah, anak-anakku, sebelum materi kita lanjutkan, silahkan anak-anak untuk mengerjakan asesmen awal, menjawab kuesioner atau pertanyaan terbuka ini sesuai dengan pemahaman, pengalaman, dan kondisi kalian masing-masing. Ini Ibu sampaikan kuesioner ada 7, silahkan dikerjakan dulu di buku tugas. Kalau sudah selesai, mari kita lihat atau perhatikan dari tayangan ini. Di sini sudah ada beberapa contoh-contoh program studi di SMK atau SMA atau Madrasah Aliyah. Di sini ada gambar di SMK program studi. Yuk silahkan kita berpikir nih. Kalau gambarnya seperti ini, ada laptop, itu di SMK program studi apa ini ya anak-anak? Yang belajarnya harus menggunakan komputer atau laptop itu. Nah, kalau belajarnya nanti menggunakan laptop atau komputer, berarti jurusannya tentang jaringan atau informatika. Kalau di SMK program studinya apa ya? Kalau belajarnya harus menggunakan jaringan listrik. Nah, ini nanti anak-anak kalau ambil di SMK jurusan listrik, nanti belajarnya harus menggunakan jaringan listrik. Terus di SMK program studi apa yuk? Yang belajarnya harus menggunakan alat-alat kesehatan. Ini nanti program studinya SMK kesehatan. Kalau yang belajarnya berkaitan dengan mesin, kendaraan, atau mobil. Itu program studi apa anak-anak? Nanti kalau berkaitan dengan mesin, kendaraan, atau mobil, berarti itu SMK program studi mesin. Kalau
yang berkaitan dengan pesawat terbang. Nah, nanti kalau belajarnya itu berkaitan dengan pesawat terbang, itu SMK program studi apa? Program studi penerbangan. Kalau yang belajarnya itu berkaitan dengan kapal, itu nanti di SMK-nya program studi pelayaran. Jadi ada SMK mesin, SMK jurusan penerbangan, SMK jurusan perkapalan. Terus yang kalau belajarnya berkaitan dengan masak-memasak, itu program studi apa? Bukan. Kalau yang berkaitan dengan kamera atau editing film, jadi SMK perfilman. Itulah jurusan-jurusan yang ada di SMA maupun SMK. Kalau yang di SMA itu ada 3 jurusan peminatan atau istilahnya peminatan atau jurusan. Peminatan pertama itu matematika dan ilmu alam atau bisa disebut MIPA. Peminatan MIPA itu peminatan yang paling banyak ditemui di SMA. Jurusan IPA adalah jurusan yang paling dominan dan memiliki murid banyak. Di IPA banyak dipelajari tentang ilmu eksak seperti matematika, fisika, kimia, biologi. Itu yang termasuk jurusan atau peminatan IPA. IPA itu singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Terus SMA peminatan yang kedua adalah ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Ini menawarkan mata pelajaran peminatan diantaranya ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi. Pilihan jurusan kuliah untuk anak IPS banyak sekali ya, seperti akuntansi, hukum, psikologi, filsafat, ekonomi, sejarah, manajemen, sosiatri, kepemerintahan, antropologi, geografi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Itu yang termasuk peminatan IPS. Yang ketiga, peminatan yang ada di SMA itu ada bahasa dan budaya. Peminatan bahasa dan budaya meliputi mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, sastra Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, bahasa, dan sastra asing lainnya, serta antropologi bahasa. Itu kalau di SMA ada 3 peminatan, IPA, IPS, dan bahasa atau budaya. Anak-anakku, kaitan dengan cita-cita karir dengan program studi yang di SMK atau peminatan di SMA, misalkan kalau anak-anak itu nanti bercita-cita atau berkarir itu kerja ya, nanti kalau pengen bekerja menjadi dokter, nah itu pemilihan SLTA-nya di mana? Harus jurusan apa? Di SMA. Ngambil peminatan apa? IPA. Itu alternatif pertama. Kalau nggak diterima di SMA jurusan IPA, terus harus sekolah di mana? Kalau mau jadi dokter, bisa di SMK Kesehatan. Kalau sudah lulus dari SMA, terus nanti kalau pengen jadi dokter harus kemana? Harus kuliah lagi jurusan kedokteran. Setelah lulus baru dapat atau menjadi dokter. Yang kedua, cita-cita karir anak-anak pengen menjadi polisi. Nah itu kalau sekolah di SMA. Kalau nggak diterima di SMA, boleh di SMK? Boleh di SMK. Nanti ngambil apa? Pendidikan polisi.
Kalau anak-anak pengen menjadi tentara, bisa masuk SMA maupun SMK, nanti ke pendidikan tentara. Kalau pengen jadi arsitek, bisa dengan SMA harus IPA. Kalau SMK harus jurusan yang bangunan. Nanti kalau kuliah ambil jurusan arsitektur. Kalau pengen memasak, pengen jadi chef, nah itu sekolahnya di mana? Bisa di SMA, bisa kursus boga, atau SMK jurusan tata boga. Nanti bisa kuliah atau kursus, ambil jurusan boga. Kalau pengen jadi dosen, bisa di SMA maupun SMK, nanti kalau kuliah S2 dan S3. Kalau pengen jadi jaksa, hakim, pengacara, notaris, itu bisa SMA, SMK. Kalau kuliah, ambil jurusan hukum. Kalau pengen jadi apoteker, ya itu harus SMA IPA. Kalau SMK farmasi. Nanti kuliahnya ambil jurusan farmasi. Kalau pengen jadi guru, bisa dengan SMA maupun SMK, terus ambil kuliah keguruan. Kalau pengen menjadi penyiar, membaca berita, bisa SMA, SMK. Kalau kuliah atau kursus di broadcasting komunikasi. Pengen jadi sutradara film, bisa SMA, SMK, kuliah perfilman. Kalau pengen menjadi striker, teller, kasir, akuntan, nah itu bisa SMA, SMK akuntansi, kuliah di akuntansi atau perbankan. Kalau pengen menjadi pilot, SMA atau SMK penerbangan, kuliah penerbangan. Masinis atau nahkoda, itu bisa SMA, SMK pelayaran, nanti kuliah di pelayaran. Desainer, bisa SMK, SMK tata busana. Kalau kuliah atau kursus ambil tata busana. Itu kaitannya dengan cita-cita karir dan program studi saat di SMK atau SMA. Tuh, anak-anak dipersiapkan, nanti dimantapkan. Dari sekarang harus tahu nanti kalau lulus dari SMP ke SMK mana, sehingga cita-citanya tercapai. Begitulah materi dari kami. Sebelumnya silakan anak-anak untuk mengerjakan asesmen. Ini ada 5 pernyataan sikap. Silahkan ditulis setuju atau tidak setuju sesuai dengan pemahaman anak-anak kalian. Silahkan dikerjakan di buku tulis. Kesimpulannya dari materi ini bahwa dari berbagai macam fasilitas pendidikan yang telah disediakan, harapan yang diinginkan oleh seorang guru adalah peserta didik mampu menentukan karir yang akan mereka pilih sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki, baik minat melalui jenjang SMK maupun SMK. Terima kasih. Jika tak kuat dengan lelahnya belajar, maka bersiaplah untuk menahan pedihnya kebodohan. Berarti akhiri materi hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk anak-anakku semua.